Pertama kita siapkan 2 keping bihun jagung sekitar 150 gram. Selanjutnya bihunnya bisa kita rendam menggunakan air panas. Selain direndam, kalau misalkan mau direbus juga boleh banget. Jadi ini bihunnya kita tunggu dulu sampai mengembang dan juga empuk. Setelah didiamkan beberapa saat, ini bihunnya sudah mengembang dan juga sudah matang. Selanjutnya bihunnya ini bisa kita uraikan dulu. Kalau bihunnya sudah terurai, kemudian bisa kita tiriskan, jadi kita tunggu sampai airnya turun. Ini bihunnya tadi sudah selesai saya tiriskan dan juga sudah tidak ada kandungan airnya lagi. Masukkan sekitar 50 gram gula pasir. Bahan berikutnya masukkan sekitar 70 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Aduk-aduk semua bahan ini sampai tercampur merata supaya lebih cepat bisa diaduk menggunakan tangan. Jadi pastikan untuk tepung tapiokanya ini benar-benar menyatu. Bihun yang digunakan pastikan menggunakan bihun jagung, jadi jangan menggunakan bihun beras, karena kalau nanti pakai bihun beras hasilnya beda. Jadi penggunaan bihun wajib menggunakan yang bihun jagung. Adonan bihun ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Jadi masing-masing bagian ini nanti saya tambahkan pewarna makanan. Yang satu bagian ini tidak saya beri pewarna apapun ya, jadi kita sisihkan dulu. Untuk yang dua bagian ini saya tambahkan pewarna makanan. Di sini saya pakai 1 tetes pewarna merah rose. Kemudian ini bisa kita aduk-aduk sampai pewarnanya benar-benar meresap dan menyatu. Takaran pewarna makanan bisa disesuaikan sendiri. Adonan bihun yang satunya saya beri 1 tetes pewarna hijau. Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk ya, pastikan sampai benar-benar tercampur merata. Kalau kalian tidak suka pakai pewarna makanan, untuk penggunaannya bisa di skip. Siapkan cetakan kue talam yang sudah diberi olesan minyak sayur tipis-tipis. Ambil secukupnya bihun, kemudian kita masukkan ke dalam cetakan sambil sedikit kita tekan-tekan dan kita rapikan seperti ini. Kita penuhi cetakannya karena nanti adonannya sedikit turun saat adonan sudah matang. Pastikan untuk cetakannya harus diberi olesan minyak sayur ya, karena kalau tidak diberi olesan nanti adonan bihunnya ini akan menempel. Kalau misalkan tidak ada cetakan bisa langsung kita kukus. Jadi caranya tinggal kita masukkan secukupnya adonan ya, kurang lebih sebanyak yang ada di cetakan ini kita masukkan ke dalam sarangan kukusan, lalu tinggal kita kukus saja. Jadi bebas kalian bisa pakai cetakan ataupun tidak. Kalau sudah dimasukkan ke dalam cetakan seperti ini, selanjutnya bisa kita kukus. Sebelumnya tadi sudah saya siapkan panci kukusan yang sebelumnya sudah mendidih. Kemudian ini kita kukus dulu. Ini kita kukus menggunakan api sedang selama 15-20 menitan. Sudah dikukus selama 15 menitan, ini sudah matang ya kuenya. Selanjutnya bisa kita tunggu sampai agak dingin dulu baru bisa dikeluarkan dari cetakannya. Ini kuenya sudah mulai hangat, selanjutnya kita keluarkan dari cetakannya. Cara mengeluarkannya tinggal sedikit kita tekan saja ya untuk cetakannya, jadi ini akan keluar dengan sendirinya. Adonannya tadi masih ada sisa, jadi ini akan saya kukus kembali kurang lebih selama 15 menitan ya. Nah ini sudah sekitar 15 menitan dikukus, kemudian kita tunggu sampai hangat atau dingin baru bisa kita keluarkan. Nah ini tadi kuenya sudah matang semuanya, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita mau bikin kinca gula merahnya. Siapkan panci, kemudian masukkan gula merah, saya pakai sekitar 125 gram. Kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan. Bahan berikutnya masukkan sekitar 2 sendok makan gula pasir. Beri 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya kita tambahkan sedikit vanila cair atau bisa juga pakai vanila bubuk. Masukkan juga santan, ini saya pakai sekitar 550 ml. Selanjutnya adonan ini bisa kita masak. Jadi kita masak sambil sering-sering diaduk supaya santannya tidak pecah. Ini kita masak sampai gulanya larut dan juga sampai benar-benar mendidih. Kalau kuahnya sudah hampir mendidih, selanjutnya kita masukkan bahan berikutnya. Ini sudah saya siapkan 1 sendok makan munjung tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air. Larutan tepung maizenanya bisa kita tuang sedikit demi sedikit sambil adonannya kita aduk. Kita masak kuah kincanya sampai benar-benar mendidih, jadi harus sering-sering kita aduk ya supaya tidak meluap.
Nah, kalau kuahnya sudah mendidih seperti ini, segera matikan api kompornya. Kuahnya ini harus kita saring terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kotoran dari gula merah. Untuk membuat kuah dari gula merah memang harus disaring seperti ini ya teman-teman, karena biasanya memang ada kotoran dari gula merah atau ampasnya seperti ini. Satu resep tadi hasilnya sebanyak ini. Kalau kalian mau bikin lebih banyak lagi, tinggal dikalikan saja resepnya. Penyajiannya tinggal kita ambil secukupnya kue. Jadi jangan langsung diguyur semuanya supaya kuenya tidak mudah basi. Kita ambil secukupnya saja. Selanjutnya kuah kinca yang sudah kita bikin tadi kita tuang secukupnya saja ya. Kue putu mayang ini sangat menggugah selera sekali ya. Tampilannya menarik, rasanya dijamin enak dan juga bikin nagih. Tekstur kue bihunnya ini kenyal dan juga lembut ya, jadi sama sekali tidak keras. Untuk kuah kincanya ini gurih dan juga manisnya pas, nggak bikin enak sama sekali. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Untuk kuah kincanya bisa dimasukkan ke dalam plastik ya supaya lebih rapi dan juga lebih menarik. Untuk pengemasannya bisa pakai mika yang ukuran lebih kecil. Jadi pengemasannya bebas, bisa kalian sesuaikan sendiri. Satu mika isi 6 ini bisa dijual seharga 7.000 sampai 10 ribuan. Tapi untuk harga jualnya sendiri bebas ya, boleh kalian sesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.